Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English class 11. Wait a minute, give me time to where are we now? See the book, and no one is here today, so just giving you lesson according to our book here. Okay, according to our book. What is our last lesson? About what? Our last lesson about opinion and thought here. What opinion and thought? Let me see. Opinion and thought already, right? Page 18 already. Yeah. Okay. Agreeing with the opinion already. Is it already or not? Okay. Now we are still on the opinion. Yeah. Opinion and thought. Just open page 21. We do the review only for today. We do the what? Review. Make it fast, and then after that we can go to the chapter, the next chapter. Something to do with the invitation later, but just do the review first. Okay. Page 21. Okay. Look at that. Page 21. Okay, ready? Let's look at the sentence structure to express opinion. Okay. So just remember the subject agree. Okay, I agree with what you are saying. Setuju, right? We believe this is not the right way to handle the things. Okay, I recon. Okay, bukan rekomendasi ya. I recon, saya ingat, ingat. Ya, lebih dalam lagi recon daripada remember. I recon this could be right considering reasons you have provided. Aku ingat bahwasanya ini benar menimbang alasan-alasan yang sudah engkau berikan. I agree. Okay. That I didn't look at it from this perspective. I doubt. Remember, doubt mengucapkannya bukan ada behnya ya. Halaman 21 for those who are just present today. Okay, I doubt. Hilang behnya, jadi doubt that this is possible. Oh, forgot
to use the mic. Yeah, sorry. Doubt. Yeah, jadi doubt that this is possible. Sangsi. We assume you are biased on this issue. Kami mengasumsikan engkau bias. You know bias? Bias itu not focus, jadi ambigu dia, ya. Jadi bias, melenceng kemana-mana. Engkau bias akan masalah ini. Kami menganggap, we assume. Okay. I don't agree with you. I don't agree with you. Kita tahu. Wait a minute. Yeah, I don't agree with you. Nah, and then I think you are mistaken. Pikir engkau salah. I think so too. Di halaman 21 ya. Ini masalah-masalah yang waktu itu kita pernah bahas ya, tentang bagaimana memberikan pendapat ya, expression of opinion. Don't forget. We go on to the next. Expressions, opinions can be expressed in the ways given below. Ini tentang personal point of view ya, personal point of view. Lihat di situ ada cara mengungkapkan begini. Menurut pendapatku, dalam bahasa Inggris itu apa? Atau menurut pendapat si Andi, si John, umumnya kita katakan according to kan, tulisannya according gitu ya, bacanya according to John, for example, according to me, nggak bisa sih, ada beberapa nanti kamu temukan beberapa, tapi biasanya bukan native, beberapa orang Indian dia pakai according to me. Tapi orang baratnya asli yang punya bahasa dia nggak pakai according to me, untuk menurutku. Tapi kalau menurut John oke, according to John, according to them, according to Miss, for example, Siska, and siapa aja selain kita, according to oke. Mereka pakai in my opinion untuk menyatakan ke diri sendiri ya. So kalau pakai according to me bisa nggak? Ya boleh aja sih, cuman nggak natural lah gitu ya. Mereka sering pakai in my opinion. Ketika ngomong ke aku, pendapatku, maka in my opinion, itu dia. Nah, lihat di situ di halaman 21 tertulis in my opinion. Jadi Ustaz harus sesarankan gunakanlah in my opinion daripada according to. Okay. Daripada according to. What I mean is, itu bisa digunakan gambit itu ya di halaman 21. What I mean is, okay, apa yang aku maksud adalah, okay, jadi gambit ini bisa digunakan, namanya gambits ya, gambits. Kenapa disebut gambits? Gambits ini penggalan kata atau penggalan frasa pengawal kalimat ya, biasa itu disebut itu gambits ya. Ini perlu dihafal gambit ini. In my opinion, what I mean is, apa maksudku adalah, jangan selamanya in my opinion, bisa jadi diganti-ganti dengan what I mean is, apa maksudku adalah bahwa hal itu sangat berguna. What I mean is that the thing is very useful for our life. For example, what I mean is that you're not so blah blah blah. Engkau tidak begitu. Okay. What I mean is, okay, apa yang maksudku? Okay, boleh. What I mean is, apa maksud saya adalah
Nah yang ini in my humble opinion, dia pakai, nampak ya, in my humble opinion. Humble apa itu? Humble artinya modest, artinya rendah hati ya. Tapi ini agak apa ya, agak terlalu formal ya. Menurut pendapatku yang tidak sederhana lah. Menurut pendapatku secara sederhana adalah dia ingin menyatakan bahwa dia humble ya, not going to show that you are cocky, nggak ingin menonjolkan diri Anda sombong misalnya, so gitu ya, cocky. So you may use this phrase ya, bisa gunakan frasa ini. In my humble opinion gitu ya, di pendapatku yang biasa sih, nggak ingin menonjolkan diri ya, not going to show yourself off ya, nggak mau menonjolkan diri. Okay. I think sudah biasa, sebelah kanannya I think sudah biasa. Kita lagi, I would like to point out that, nah ini bisa dipakai, aku sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini loh maksudnya, gitu ya. I would like to point out that, gitu ya. I would like to point out. Mereka nggak ngomong I would like to point out, enggak, digabung aja point out, jadi point out gitu ya. Jadi would like nggak dibilang would like, tapi would like cepet ya, would like to gitu. Disebut dengan connected speech. Mulai sekarang kalau baca-baca coba pakai connected speech ya. Masih muda-muda, umur antum, maka gampang untuk menguasainya. To point out, nggak ada to point out, to point out disambung antara te dan o, jadi tout. Okay? Aku ingin menunjukkan bahwa ini salah loh, kira-kira gitu. I would like to point out that this is wrong actually, gitu ya. Aku ingin tunjukkan bahwasanya ini salah, gitu ya. I would like to point out that that's not very important, but that one is more important, kira-kira gitu. Aku ingin tunjukkan bahwasanya yang ini nggak penting, yang itu yang lebih penting. I would like to point out, I would like to point out. Jadi itu bisa dibiasakan ya, dibiasakan. Bahasa tuh begitu. Ini bagus gambit-gambit ini ya. Jadi ekspresi ini bisa digunakan untuk menunjukkan opinion. Okay? Menunjukkan opinion. Di halaman 21 ya, for those who are just present now. You open your book, page 21. So these are gambits to show opinions ya, menunjukkan bagaimana we express our opinion. Okay. To my mind. Apa itu to my mind? Sama aja. My, aku, mine, pikiran. Kalau pikiranku sih, kan gitu kan, sering kan. Kalau pikiran saya adalah bisa sama aja. Jadi to my mind. So it's up to you which one to choose, which one is comfortable for you to say. Begitu banyak gambits. Antum nggak perlu kuasain semua, tapi mengetahui wajib. Tahu arti biasa, ngerti, tapi tidak harus dikuasai. Maksudnya dikuasai dalam hal apa? Kalau lagi ngomong nggak perlu semuanya. Mana yang antum rasa, which of them you think you feel comfortable? Mana di antara mereka ini gambit-gambit yang antum rasa enak dipakai? Kalau I think nggak usah lagi dipakai, lah udah biasa kan. Tambah lagi 2 kah atau 3. Ustaz rasa untuk sesuatu yang baru, untuk gambit sini sekedar advice, more better ya, lebih bagus. Lebih bagus 3, 2 lah, 2 cari yang enak ya, yang simple. Kalau mau panjang bagus, okay. Mana gitu ya, apakah in my opinion tadi, atau I would like to point out, okay, atau to my mind ya, itu bisa dipakai. Jadi nggak selamanya harus pakai apa I think melulu dari dulu. I think kupikir. Saya sekali ya, menurut pendapat saya Ustaz, menurut pikiran saya Ustaz, bisa kan seperti bahasa Indonesia juga.
Apa yang saya maksud Ustaz adalah misalnya, jadi itu sama dengan bahasa Indonesia, penguasaannya begitu bertingkat. Okay? We go on. By this, dengan ini aku maksud, by this what I mean is that, bisa kan? Dengan ini apa yang aku maksud, by this I mean this is totally distracting, for example. Dengan hal ini saya maksudkan ini sangat menyesatkan, misalnya gitu ya. I'm compelled to say, ini nggak usah lah ya, agak formal sekali ya. I'm compelled to say, saya harus katakan bahwa I'm compelled to say, I recall sering, I recall ya, I recall that sering ya. As I see it, bisa dipakai as I see it ya. Menurut yang kulihat, ini maksudnya adalah as I see it that, boleh ya dipakai yang mana. Oke. Tapi tadi Ustaz sebut tidak usah apa? Semua ya. Tidak usah semua. Jadi by this I mean that I'm compelled to say, saya berkewajiban mengatakan bahwa yang gak enak ya. Saya harus katakan bahwa I'm compelled to say ya. Ini I have to say that boleh, I must say boleh. Ya, I'm compelled to say. A bit formal ya, agak formal. As I see, I recon tadi udah ya. Apa recon? Memperhitungkan ya. Aku perhitungkan bahwa aku kira, nah ini recon. I think, I guess, bisa. As I see it, menurut yang aku lihat ini, oke. Ke kanan, personally I think, secara personal, secara pribadi, menurutku, personally itu secara pribadi ya, in my experience, dalam atau menurut pengalaman saya, ini tidak begitu sulit melaluinya. In my experience, this is not going to be very hard, okay? Jadi seperti itu. Ini tidak akan begitu sulit. I strongly believe, strong kuat. Okay. Aku yakin sekali, kuat, percaya bahwa saya kuat sekali percaya bahwa saya yakin sekali, gitulah ya, lebih bagus. Saya yakin sekali, sangat yakin sekali bahwa dia bersalah. I strongly believe that he is the one who did the crime. Okay? I strongly believe that he is totally wrong. Okay? He is guilty. Okay? As far as I'm concerned, sepanjang yang aku tahu, okay? As far as I know, pernah dengar kan? Di sini malah nggak disebutkan. Okay. As far as I know, okay, to the best, kalau saya tambah lagi, to the best of my knowledge. Nah, as far as I know, you know it, tahu kan? Nah, ini juga, di situ ada ya. To the best of my knowledge, sepanjang pengetahuanku, bla bla bla. Oke, itu bisa dipakai. Tambah ya. Mana yang enak, mana yang familiar, enak di lidah, gitu ya. Itu bisa di to the best of my knowledge. Okay, from my point of view,
point of, from my point of view, nggak gitu ngomongnya. Okay? From my point of view, menurut, kalau point of view itu ya sama aja, pendapat ya, pandangan lah. View kan pandangan, okay? Pemandangan, view, pandang. Jadi menurut sudut pandangku, dari sudut pandang saya ini bla 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 bla. It's from my point of view, this is bla 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 bla. Okay, bisa dikembangkan. So what do you think about that one? What's your opinion about this one? As I understand, sepanjang saya yang paham, ini bla 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 bla, gitu kan? As I understand. Jadi dari sini kita bisa lihat banyak gambits dan banyak cara ya, banyak cara. Semakin variatif, okay, maka semakin baik, okay. Kalau tapi it's okay, no. But okay, kalau ada mungkin antum tahu IELTS, ya, IELTS. Kalau ke Inggris, nah ini di poin-poin seperti ini sangat diberi nilai lebih, paham ya? Tapi kalau mau ke Inggris ya, ke Inggris kemana lagi? Australia. Antum suatu saat mau melanjutkan studi, mungkin S2 nanti atau apa, ada rezeki ke Australia atau ke Inggris umpama, maka ada sejenis tes namanya IELTS. Nah, ketika ada tes speakingnya, tes wawancara atau tes menulis, antum pakai variasi-variasi seperti ini dalam tulisan atau waktu ngomong, nggak hanya monoton I think. Kadang-kadang dia pakai from my point of view, kadang-kadang dia pakai kemudian beberapa detik kemudian dia tukar dengan in my opinion, diganti lagi beberapa detik kemudian from my point of view. Nah, itu sudah banyak memberikan nilai sangat lebih gitu ya, nilainya tinggi. Itu di apa namanya, diberikan penghargaan, ada nilai-nilai tertentu. Artinya antum sudah variatif dalam berkomunikasi dari sudut itu. Jadi ngerti ya bahwa semakin the more variative you are in speaking or using the gambits, okay, the better, semakin bagus gitu ya. Jadi usahakan nggak melulu apa I think gitu saja. Okay, good. Jadi nanti dipelajari itu ya, dipelajari. Okay. Any question? Ada pertanyaan? If you have any questions, you may text me via WhatsApp. Okay. Now we go to page 22, halaman 22. General point of view. Secara umum, these expressions, halaman 22, lihat halaman 22. Give me some time, okay? I wanna have some drink. Terus, antum ke halaman 22 dulu ya. Lihat dulu di situ. I'm back now. Okay. Udah lihat di halaman 22. Apa kita dilihat di situ? General point of view. Poin umumnya. These expressions are used to show general point of view. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid
absolute statements. Ekspresi-ekspresi ini atau gambles ini digunakan untuk menunjukkan pandangan secara umum, sebuah pandangan secara umum. Oke, sebuah pandangan secara umum menciptakan keseimbangan dalam menulis dan menolong katanya itu menghindarkan statements avoid itu menghindarkan ya, menghindarkan statements yang absolute, itu aja gitu ya, statements yang absolute ya. Ya. Nah, ini gambles digunakan untuk menyatakan bahwa keseimbangan tadi ya, keseimbangan bahwasanya tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Misalnya ada dua pandangan yang paradoks yang berkembang di masyarakat ya. Kemudian gambles yang berikut ini bisa digunakan untuk menyimbangkan itu, gitu maksudnya nih ya, menyimbangkan itu ya, tidak memihak kepada kiri atau kanan gitu. Jadi secara umum bisa digunakan ini karena berusaha untuk memunculkan suatu pendapat yang umum, yang tidak bincang, kira-kira gitu. Maka gunakan ini. Contohnya, most people do not agree. Kebanyakan orang tidak setuju, gitu. Kira-kira gitu ya. Bahwa bla 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 bla. Misalnya itu. Kebanyakan orang tidak setuju bahwa ini adalah apa? Kira-kira. Jadi banyak orang nggak bisa ditunjuk bahwasanya ini parti ini atau parti sana, berpartisan kepada ini, berpartisan pada sana, kira-kira gitu. Jadi most people do not agree, kebanyakan orang. Kemudian hampir setiap orang, almost everyone percaya bahwa hampir setiap orang percaya bahwa akan ada misalnya bencana dalam waktu dekat ini, bencana alam atau bencana apa gitu ya, akan ada bencana penyakit, karena setiap orang di daerah ini atau di negara ini atau di suatu tempat tertentu tidak memandang kesehatan sebagai hal yang sangat penting, for example. Jadi bisa di generalisasi, almost everyone believes that disaster, the catastrophe in the form of diseases, for example, it can take place, bisa terjadi gitu ya. Almost everyone, umum. Some people say that. Beberapa orang berkata bahwa ini sama aja ya. Some people say that dengan some people believe, sama aja, yang mana yang mau dipakai. Apa kita buat contoh? Beberapa orang berkata bahwa misalnya penyakit apa ini sekarang, virus ini tidak akan berhenti, tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Misalnya itu ya, pasti lama. Karena menurut penelitian ini kayaknya lama ini. Maka ada sampai disebutkan kita harus berbaikan dengan virus ini gitu ya, bisa dipakai. Some people say that this COVID-19 will not end in the near future, for example, tidak akan berakhir di waktu yang sangat dekat gitu ya. Some people say that. Of course, many argue. Tentu banyak yang berpendapat, banyak yang menyanggah, kira-kira gitu ya. Many argue about that. Tentu argue ini dari kata, tentu tahu argumen ya, berargumentasi. Banyak orang berargumentasi bahwa gitu ya, dari kata itu. Jadi jangan bingung, argue itu apa, dari kita kan udah tahu arti argumentasi. Jadi pakai
dari kata argue ini, ya, argument. Tapi di sini kata kerja, ya. While some people believe, sementara beberapa orang lain believe that this is wrong, but some other people, itu sementara beberapa orang ngomong ini benar, sementara beberapa orang lainnya berkata ini salah. While some people believe that this is wrong, while some other people believe bisa pakai gitu. Oh ya, satu yang Ustaz mau ingatin, gambits ini bagus ya, bagus ini ya, seperti ini, karena ini memang cara belajar yang sangat efektif. You wanna make yourself quick to speak fast, ya, buat antum bisa cepat ngomong. Kuasai gambit seperti ini. Antum bisa buat apa namanya, buku sendiri di rumah. Saya kasih kunci. Saya juga duduk seperti antum dulu di sana, gitu ya. Artinya saya juga dulu belajar seperti antum. Mau cepat ngomong, caranya ya ini, bisa dipakai ini. Saya juga dulu gitu. Untuk mengatakan misalnya, mau permisi keluar itu apa? Misalnya ke guru, itu kan satu. Ini kan hari ini kita belajar tentang bagaimana mengekspresikan pendapat, atau permisi keluar untuk ini, misalnya ke toilet atau apa. Ada berbanyak macam cara. Jadi satu poin hari ini dapat bagaimana mengekspresikan pendapat. Besok bagaimana mengatakan saran. Nah, gambit ini kan banyak itu. Buat sendiri di buku khusus, ya. Tapi ketika membuat gambit itu, usahakan cipta kalimat lain, misalnya menggunakan gambit itu, jadi terbiasa, ya, terbiasa. Boleh nulis, boleh ngomong, tapi saya sarankan ngomong, ya, diomong, disambung kayak saya tadi, cipta kalimat yang berbeda, paham ya? Itu akan sangat bagus. Kenapa? Akan melatih antum mencari kata-kata baru. But don't forget, every time you're using the gambits, okay, your dictionary, Indonesian dictionary should be there. Di samping harus ada tetap Indonesian dictionary. So every time you're stuck to say something you should know. Jadi kalau setiap antum stuck, tersandung, ngomong ini apa ya? Kira-kira gitu. What is it in English, ya? Misalnya, maka antum bisa cari di kamus sebelah, gitu ya. Kamus sebelah, gitu. Kalau nggak ngomong, nggak antum usahakan ngomong, bicara, belajar, apapun bahasanya, whether you're learning how to say Latin, Arabic, or what is it? In Japanese, in Indonesia kita di Inggris maksudnya, nggak bisa kalau nggak diaktifkan caranya itu. Antum akan susah untuk cari orang untuk respond your English misalnya, atau your Arabic. Susah cari kawan untuk ngomong, cari bahasa Arab atau bahasa Inggris kan yang mau gitu. Padahal mereka bisa kadang, tapi nggak, malu atau apa. Jadi antum usahakan di rumah, in front of mirror, umpama your mirror di rumah, di depan kaca. Kalau ada kacanya besar atau kecil nggak masalah. Ambil seperti Ustaz gini kan. Contoh ini kan yang tadi misalnya, saya ingin menguasai in my opinion, karena itu in my opinion tadi gambitnya kurang familiar sama saya misalnya gitu kan. Maka anak harus gunakan beberapa kalimat untuk menyambung in my opinion tadi. Menurut pendapatku dia salah, in my opinion he is wrong. Apalagi ya, menurut pendapatku hal ini tidak perlu dipikirkan. In my opinion that this thing should not be our thought misalnya. Jadi tak perlu menjadi awal pikiran kita. Okay. Menurut pendapat, diganti-ganti itu kalimatnya. Akhirnya akan menjadi apa? Terbiasa. Okay. Learning a language is not about anything but about making yourself familiar with the language. Jadi belajar bahasa itu sebenarnya bukan masalah hal-hal lain kecuali hanya apa?
Membiasakan diri antum, membiasakan. Ustaz paling suka dengan kata membiasakan, bukan menghafal. Menghafal oke lah sebagai salah satu jalan. Memorization, dihafal. Tapi kalau nggak dibiasakan, hafalan lupa. Paham kan? Allah bisa karena biasa. Biasa tuh ada pepatah, Allah bisa karena biasa. Bahasa Inggrisnya apa itu? Allah bisa karena biasa. Practice makes perfect, ya, itu bahasa Inggris. Jadi diganti-ganti itu, tetap dengan gambit, ganti gambit yang lain. Oke. Nah, contohnya apa tadi yang di atas? Kita ambil apa yang antum suka lah. Oh, I would like to point out that, misalnya tadi. Oh, yeah, I would like to point out that this is wrong. I would like to point out that this is misleading. That's misleading, misalnya. Aku ingin mengatakan bahwasanya itu menyesatkan. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi diganti-ganti tuh kalimat di ujungnya. Tapi I would like to point out that itu udah jadi kebiasaan antum keluar sendiri dan sangat bagus pengucapannya. Paham ya? Tuh. Besok dapat yang baru lagi, gambit baru lagi, digunain lagi. Tapi ingat, gak usah semua dulu, mana yang antum suka saja. But remember, semua harus dimengerti, dikuasai. Tapi yang dibiasakan, pilihlah 3 atau 4 atau 2 dulu atau 3. Usahakan 3 lah ya. Bisa yang enak di bibir ya, atau di lidah antum. Bisa jadi teman antum yang lain nanti lain lagi tuh. Lain lagi, nggak pilih yang 3 yang antum pilih, dia suka yang lain, bisa saja gitu ya. Oke, we go on. Di halaman berapa tadi? 22. Generally it is accepted that, secara umum itu diterima bahwa apalah, kita buat kalimat secara umum diterima bahwa misalnya apa, PR, pekerjaan rumah itu membantu prestasi siswa, umpama. Secara umum diterima. Secara khusus ada yang pro dan kontra itu, ya, misalnya itu PR nggak usah diberikan karena akan membebani, tapi diganti dengan ini, misalnya. Itu di beberapa negara dipertentangkan, tapi secara umum diterima bahwasanya PR bisa jadi apa namanya, misalnya bisa jadi hal yang sangat membantu apa namanya, pencapaian siswa, prestasi siswa. Generally it is accepted that giving homework is very useful for the students' achievement, for example. Ya, jadi secara umum dikatakan bahwa PR tadi itu achievement is apa tuh? Pencapaian, achievement, pencapaian siswa. Mayoritas, the majority, lihat, the majority itu ngomongnya, the majority disagree with Oh, ada 2 ini, the majority agree with, ya bisa digunakan dua-dua lah. Kalau nggak setuju disagree, kalau setuju agree. Mayoritas setuju bahwa, mayoritas tidak setuju bahwa ini tidak berbahaya. The majority disagree with this, pendapat ini. Kalau saya tadi pakai bahwa ya, jadi bisa bilang gini, the majority disagree that, bahwa pakai that. Oke. Kalau pakai with langsung kata kerjanya. Apalah ya? Mayoritas tidak setuju dengan relokasi ulang areal ini, misalnya gitu ya. Di relocation, okay? So the majority disagree with this new relocation, for example, dengan relokasi ulang. Mayoritas tidak setuju bahwa dengan, kalau bawa pakai tak, mayoritas tidak setuju bahwa mayoritas tidak setuju dengan apa, misalnya pembangunan mall itu, gitu ya. Maka the majority disagree with the new mall, the new development of the
the new development of the mall, the new founding itu pendirian ya, of the mall, for example. Sama dengan the majority agree with, pendapatnya the majority agree with his thought, his opinion. It is sometimes argued. Terkadang di argumentasi, argue. Terkadang di argumentasi, give your argument, alasan, ya. Dibicarakan, ya, dijadikan topik, ya. It is sometimes argued, gitu ya. Kadang-kadang dijadikan polemik bahwa, gitulah kira-kira, ya, argue ini. It is considered, itu dipertimbangkan langsung kata sifat boleh nih, ya, langsung kata sifat. Misalnya apa? Tapi yang nyambung, ya. Itu dipertimbangkan berguna kata sifat. Dipertimbangkan tidak berguna kata sifat. Dipertimbangkan misalnya sangat merugikan, gitu ya. Dipertimbangkan misalnya sangat menguntungkan, ya. Merugikan apa? Disadvantages. Menguntungkan advantages. It is considered helpful. It is considered useful. It is considered macam-macam, ya. Langsung kata sifat boleh nih, gitu. Oke. Jadi secara umum ini digunakan untuk memberikan pendapat secara umum, ya. Secara umum, ya, yang berkembang di satu komunitas bisa dipakai. Oke, bisa dipakai. Itu halaman 22, ya. Kalau ada pertanyaan bisa di teks, ya, email, SMS, via WhatsApp. Oke. Dari mulai halaman 21 yang kata-kata baru nggak ada. Humble tadi udah tahu, ya. Halaman 21 lihat lagi. Humble tadi apa? Humble, rendah hati, ya. Humble, rendah hati. Mana lagi yang consent? Halaman 21 lihat consent, artinya as far as I'm concerned tadi apa? Sepanjang yang aku tahu sebenarnya. Terlibat, concern itu beri perhatian. Oke. This is going to be my concern. Okay. Ini menjadi perhatianku. Jadi as far as I'm concerned, sepanjang yang aku perhatikan, bisa gitulah, ya. Apalagi recon, memperhitungkan tadi, ya. Halaman 21, recon, memperhitungkan. Compel tadi harus lah, ya. Okay. Ada, ya. Oke. Halaman 22. Mana yang agak lain katakan? Argue tadi udah tahu, ya. Menjadi polemik, bisa dibicarakan. Majority, ya, mayoritas. Enggak ada, ya. Considered, dipertimbangkan. Mempertimbangkan, consider. Kalau ada to be, it is considered, dipertimbangkan apa, ya, it is considered apa. Oke, good. Oke, we go to halaman 23. Nah, ini antara agreeing with an opinion dengan disagreeing with an opinion. Cara setuju dengan tidak setuju dengan sebuah opini, ya. Caranya gimana? Look, halaman 23, ya. We still have time. Ya, we still have time. Mana sampai nyambungnya aja lah, besok kita sambung lagi, ya. Ini setujunya gimana? Of course. Oke, bla 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 kata orang. Misalnya, tentu kita setuju gimana? Oh ya, of course. Okay, right, good. Okay. Gitu kira-kira, of course, tentu. Sebelah kiri sepertinya ini setuju, ya. Ya. Oh ya, ini setuju semua, ya. Setuju semua, agree, ya. Oke. Yang mungkin agak aneh nanti yang ini, ya. Tapi jangan khawatir. Kalau of course ngerti lah. Kalau this is absolutely right, ngerti, ya. I agree with this opinion, ngerti. Nah, so mau fokus ke I couldn't agree more. Hati-hati, ya. Couldn't agree more. Kemudian yang sebelah kanan tuh, neither do I
Aku juga enggak, ya. Aku juga tidak. Maksudnya gimana ini? Nanti kita bicarakan sedikit. I agree with you. I agree with what you're saying, but have you ever? Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi pernah nggak kamu sudah bicara dengan dia? Nah, saya gitu ya. I agree with what you are saying. I agree with what you are saying. But have you ever heard? Have you ever met her? Talking about this one? Berbicara tentang hal ini. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi apakah kamu sudah ketemu sama dia? Pernah ketemu dan membicarakan hal ini kalau di sana? Bisa dipakai gitu ya. That's a good point. Sebelah kanan. That's a good point. Itu poin yang bagus. Okay. I think so too. Pikir iya. Jadi semua agree. Nah sekarang poin ke neither do I yang sebelah kanan. Ini still have time sedikit lagi ya. Jadi kita nggak masuk ke disagreeing nanti minggu depannya. Neither do I. Aku juga enggak. Ini artinya, oh ya, pengucapan neither, neither do I. Coba katakan neither do I. Nah itu Amerika, neither do I. Tapi kalau British jadi neither do I. Yang mana mau pakai terserah lah ya. Ya, dua-duanya benar. Namanya Inggris sama Amerika punya bahasa aslinya. Neither do I atau neither do I. Saya pakai British sedikit. Neither do I. Ini gimana? Aku juga enggak. Maksudnya orang yang ngomong sama kita itu mengatakan sesuatu yang negatif, maka kita setuju dengan apa yang dia katakan itu, ya, negatif yang dia katakan itu. Contoh gini, aku pikir dia itu, aku berpikir bahwasanya hal ini tidak penting. Aku pikir juga nggak penting itu. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi bersetuju dengan negatif yang dia katakan. I don't think this is important. I don't think that this is important. Aku berpikir ini nggak penting, kata dia. Kita mau nyambung setuju dengan itu katanya yang negatif. Maka kita pikir neither do I. Neither do I. Oke, paham ya? Selama dia negatif lah. Oke, maka kita setuju dengan apa yang dikatakan. Kemudian kita ke halaman. Kita ke sebelah kiri. Yang I couldn't agree more. Nah, hati-hati ini. Selama negatif dipertemukan dengan sesuatu yang komparatif, maka artinya superlatif. Antum bisa catat ya. Ini Inggris ini agak aneh. Kadang-kadang bisa dimengerti, kadang-kadang mereka konsisten ya. Selama ada negatif, oke, ditambah komparatif, arti komparatif berapa nih? Berbanding, maka artinya super, itu dia, superlatif. Kadang-kadang dimengerti, kadang-kadang nggak dimengerti. Coba contoh negatif dulu ya. No one, yang negatif kan? Negatif nih, nuansa negatif. No one, tidak ada. No one is more intelligent. No one is more intelligent than, lebih daripada John. Ini artinya apa nih? Tidak ada yang lebih pintar dari John, tapi John paling, udah paling superatif ya. Ini bisa lah ya. Maka John is the, makanya artinya kemarin ya mereka, John is the most intelligent. Maka John adalah paling pintar. Tidak ada yang paling pintar lebih daripada John. Tidak ada yang lebih pintar dari John. Itu kan, maka negatif plus komparatif superlatif. Oke? Tapi ada sesuatu yang sama seperti itu, tapi kita jadi bingung. Padahal sebenarnya superlatif. Tapi mereka ngerti cara seperti itu. Mereka konsisten negatif plus komparatif, superlatif. Contoh ini. This product is cannot be better. Cannot be better. Coba apa dia? Produk ini nggak bisa lebih, gitu kan? Tidak bisa lebih
lebih baik. Tapi produknya nggak bagus dong, iya kan? Tidak. Mereka konsisten selama negatif bertemu dengan apa? Komparatif, maka menjadi superlatif. Maka this product is the best. Lucu kan? Jadi this product is apa? The best. Gitu. Tetap negatif komparatif superlatif, negatif komparatif superlatif. Apa maksud saya? Jadi I couldn't apa tadi? I couldn't agree more. Ayo. Mereka tetap konsisten. Antum jangan bingung di sini. I couldn't agree more yang tadi di buku. Selama komparatif, selama negatif bertemu dengan komparatif, artinya sangat, gitu loh. Jangan di satu kejadian diartikan secara harfiah, nanti bingung nih. Oh, kalau ini bisa. Ada kan tadi saya bilang kadang-kadang bisa dimengerti, kadang-kadang bingung kita. Ini oke lah. Tapi di sini kan begini. Aku nggak bisa setuju lebih. Ngasih setuju lebih aja nggak bisa, berarti nggak setuju. Enggak. Jadi selama gitu ya, selama negatif plus komparatif artinya I couldn't agree more, jadi apa? Aku sangat setuju. Jadi superlatif tadi. Sangat setuju kan? I very agree. Ya, I quite agree. Aku sangat setuju. Itu maksudnya. Cara mengartikan sesuatu yang berhubungan dengan negatif plus komparatif, kadang membingungkan, kadang tidak. Oke, time is up. Nggak ada waktu lagi untuk disagree-nya ya. Jadi Ustaz pikir itu dikuasai. Ya. Time is up. I think that is it for today. Thanks for your attention. Thanks for your coming to my online session today. You keep healthy. See you next week, next session, Saturday. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.